saya adalah manusia yang beruntung. Pertama, karena saya bisa pergi ke Kabupaten Rotendao, yaitu wilayah NKRI yang paling selatan tanpa keluar ongkos dari kantong sendiri. Hal ini karena saya ditugasi oleh Majelis Pendidikan Kristen Indonesia untuk menjadi trainer dalam lokakarya intensif bagi guru PAUD di Rotendao pada tanggal 1-3 Juni 2023. Yang kedua, saya beruntung karena dapat mencicipi naik pesawat Grand Caravan Cessna. Mungkin ini agak norak, tapi saya bisa terbang dengan pesawat Susi Air itu adalah mimpi yang menjadi nyata. Jadi ceritanya begini, secara tidak sengaja suatu malam saya menonton vlog di YouTube tentang seorang pengelana yang naik pesawat Cessna Grand Caravan milik Susi Air dari Pangandaran ke Jakarta. Sebenarnya saya jarang sekali menonton video panjang di YouTube dari awal hingga akhir. Tapi entah mengapa pada malam itu adalah pengecualian. Usai menonton, saya ngudar rasa sendiri. Kapan ya bisa naik pesawat Cessna seperti Susi Air itu? Kayaknya asik nih. Paginya saya mendapat tugas berangkat ke Rotendao, yang salah satu moda transportasinya adalah dengan naik Susi Air. Wow. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Mei, saya terbang dari Bandara Adi Sumarmo Solo. Yang terhormat, kembali kami ucapkan terima kasih telah memilih terbang bersama Lion Air. Kami semua siap melayani Anda dengan hati. Apabila membutuhkan bantuan, jangan segan-segan. Setelah transit sebentar di Denpasar, penerbangan dilanjutkan ke Bandara El Tari di Kupang. Di sana saya harus menginap semalam di Kupang karena penerbangan ke Rotendao hanya ada satu kali, yaitu pukul 7.30 pagi. Malam itu saya memakai kesempatan untuk wisata kuliner bahari di Kampung Solor. Di sini kita bisa menikmati ikan yang baru mati sekali. Ini adalah bercandaan orang Kupang untuk mengatakan bahwa ikan yang mereka masak itu benar-benar segar dan baru saja ditangkap dari laut. Nah, keesokan paginya, pagi-pagi benar saya bergegas menuju ke Bandara El Tari untuk check-in Susi Air. Sejak awal saya sudah diwanti-wanti oleh teman supaya bawaan saya tidak banyak, sebab bagasi maksimal untuk Susi Air adalah 10 kg. Ya, pagi ini check-in di Susi. Karena memakai pesawat mungil, maka berat total yang akan diangkut harus dihitung dengan cermat. Itu sebabnya semua penumpang juga harus ditimbang badannya. Ya, sama Bu Hani sekarang persiapan untuk boarding. Kita naik Susi Air ke Rote ya. Rencananya kita ada pelatihan POP di Rotendao. Semoga penerbangan lancar. Itu pesawatnya sedang diputar dengan tenaga manusia, didorong. Pilotnya
Keunikan lain dari maskapai ini adalah boarding pass yang ditulis tangan. Juga tidak ada nomor kursi yang tertera. Sama seperti di angkot, penumpang bebas memilih mau duduk di kursi yang mana saja. Saya beruntung bisa mendapat kursi persis di belakang pilot. Saat tahu bahwa pilot dan kopilotnya orang asing, teman seperjalanan saya nyeletuk, "Tenang saja mas, pilotnya bule." "Loh, apa hubungannya?" tanya saya. "Pilot bule itu sangat disiplin pada aspek keselamatan penerbangan," jawabnya. "Mereka tidak akan mau terbang kalau tidak benar-benar aman," lanjutnya. "Oh, baiklah," saya mengiyakan. Saya sebenarnya cukup tenang dan confidence untuk terbang dengan pesawat kecil ini. Saya bahkan pernah naik pesawat yang lebih kecil, yang hanya 2 tempat duduk, yaitu untuk pilot dan saya. Saat itu, saya terbang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ke Pangkalan Udara Wiryadinata di Tasikmalaya. Saya melihat sendiri keseriusan pilot dalam mengecek kesiapan pesawat, termasuk juga mengecek kondisi cuaca di bandara asal dan tujuan. Pesawat Cessna mengudara dengan mulus. Memang ada goyangan sedikit sih di awal-awal, namun setelah itu penerbangan ditempuh dengan mulus. Karena saya begitu bersemangat, maka saya agak banyak merekam video penerbangan ini. Setelah terbang selama 20 menit, kami mendarat di landasan pacu sepanjang 1.500 meter di Bandar Udara David Konstantin Saudali atau DC Saudali. Bandara ini sebenarnya sudah dibangun pada tahun 1969 dengan nama Bandara Lekunik. Kemudian pada tahun 2010 diubah menjadi Bandar Udara David Konstantin Saudale untuk menghormati tokoh pemrakarsa pembangunan lapangan terbang di Pulau Rote ini. Sebelum pandemi, penerbangan di bandara ini dilayani oleh 2 maskapai,
yaitu Susi Air dan Wings Air. Selama pandemi tidak ada penerbangan sama sekali ke pulau ini. Setelah badai COVID agak reda, maka baru Susi Air yang melayani penerbangan ke pulau terluar ini. Itu saja mereka hanya melayani 3 kali selama seminggu. Ya, akhirnya mendarat di Rote. Ini mimpi yang menjadi nyata. Untuk kepulangannya, jika harus terbang lagi, maka saya harus menunggu lebih lama. Maka saya putuskan untuk pulang dengan naik kapal cepat dari Pelabuhan Baa menuju Kupang, sekaligus juga untuk mendapatkan pengalaman baru naik kapal cepat. Baa termasuk dalam salah satu pelabuhan kelas 3 di jalur tol laut yang merupakan perwujudan program nawacita pemerintah, yaitu membangun dari pinggiran dan perbatasan terluar. Pelabuhan Baa memiliki fasilitas gedung terminal penumpang seluas 400 meter persegi yang baru selesai dibangun tahun 2015. Gedung terminal tersebut mampu menampung hingga 200 penumpang. Setiap harinya, pelabuhan ini melayani angkutan kapal penumpang dengan kapal cepat berkapasitas hingga 200 orang yang melayani rute Kupang dan Rote PP 1 kali sehari. Harga tiketnya dibanderol untuk kelas VIP 202.000, sedangkan kelas eksekutif 172.000. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara kelas VIP dan eksekutif. Bedanya, kalau kelas VIP itu ada di dek paling atas, sedangkan kelas eksekutif ada di bagian lambung atau di sebelah bawah. Kalau berada di lambung, maka penumpang lebih merasakan hembasan ombak. Sedangkan jika penumpang ada di bagian atas, mereka akan lebih merasakan lebih banyak goyangan kapal. Setelah menempuh pelayaran selama 1,5 jam, kami berlabuh di Pelabuhan Tenau di Kupang. Di sini saya harus menginap semalam lagi untuk menunggu penerbangan pada keesokan harinya menuju Solo dengan transit di Denpasar. Ya, bersyukur hari ini sudah menyelesaikan program POP untuk Kota Rotendao, dan sebentar lagi saya akan mengadakan penerbangan dari Kupang ke Bali, Denpasar, kemudian dilanjut ke Solo. POP di Rotendao ini adalah tahun terakhir dari program selama 3 tahun yang diadakan oleh Kemendestekdikbud dengan MPK, sehingga pada tahun ini sudah berakhir. Demikian juga Rotendao adalah kota terakhir untuk 4 kota dari MPK yang sudah diselenggarakan, yaitu masing-masing Minahasa, kemudian Ambon, Manado, dan Rotendao. Dengan demikian program organisasi penggerak yang dilakukan oleh MPK Indonesia sudah selesai. Ya, sekarang sudah mendarat di Solo. Ini adalah akhir perjalanan ke Rote.